我当时天内进食不是很难的事情，因为我有上帝在我的身边，所以我顺利的实行进食。我相信在世界上，他的爱是最深的爱，最大的爱。所以在这些点进食，我确信主耶稣基督给我他的圣灵，所以这些天里我感到平静和兴奋。现在我对自己没有感到沮丧、孤独、害怕，因为我的事情、我的问题都是我给在上帝手里。然后我相信我的和平、我的幸福不是只在这些天内，但是永世长存。我相信你们也感受到一样的事。上帝保佑。这进食的活动是在五旬节的10天间举行的。我很开心，因为这些天年轻人和老年人都会到末日顺利地做到这进食活动了。对我来说，进食不只是忍受饥饿和口渴的活动而已，但进食还练咱们怎么控制自己不做各种天主不想要、让天主伤心的事情。进食给咱们带来了不少的好处。第一个好处是，进食增加了咱们的信念。第二个，令咱们的和天主的关系越来越近。第三个，从健康来看，进食对我们的身体很好。我相信咱们所有的愿望从今天开始已经在咱们的生活发生了。Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14:26-27. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingat kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan inilah pernyataan Yesus Kristus yang menubuatkan bahwa akan ada seorang pribadi yang datang, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus senantiasa hadir dalam kehidupan orang-orang percaya. Oleh karena itu mari kita naikkan pujian sebagai doa kita. Roh Kudus hadir di sini, saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini dengan seluruh keberadaan kita, dengan roh dan jiwa kita, dengan seluruh akal pikiran kita. Biarlah kita imajinasikan akan kuasa dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Itulah iman. Pikiran kita, perkataan kita, dan perasaan kita adalah merupakan iman kita kepada Tuhan.
menaikkan pujian ini. Dengan kesungguhan yang wanita saja, Roh Kudus Kau hadir di sini. Oh, haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau sudah hadir dalam kehidupan kami. Engkau yang sungguh-sungguh, Engkau yang sungguh manis dan indah, yang membawa kehidupan kami melalui dalam segala sukacita, kemudahan dan kebaikan Allah. Mengalir kuasa Roh. Yang merindukan air. Demikianlah hati hidup kami. Demikianlah jiwa.
Haleluya Tuhan, haleluya. Kami merindu akan firman-Mu Bapa. Kami rindu dibentuk, kami rindu diajar. Saat ini Tuhan, biarlah firman Allah yang hidup akan menguasai seluruh keberadaan kami, sehingga apa yang menjadi maksud Allah akan dilakukan melalui hidup kami. Mari katakan bersama-sama, Allah akan memakai hidupku menjadi alatnya sesuai dengan kehendaknya. Dari firman-Nya yang hidup, aku mengerti apa yang harus aku lakukan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Memang penyembahan kita perlu. Memang pujian kita perlu. Tapi Tuhan mau dengan diri kita sebagai pribadi yang melekat dengan dirinya. Ketika kita melekat dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang Tuhan mau kerjakan, dikerjakan dengan bebas melalui kita. Tuhan mencari pribadi. Roh Kudus itu adalah pribadi. Malam hari ini kita belajar bersama-sama tentang baptisan Roh Kudus dan bahasa roh. Secara khusus kita akan belajar tentang bahasa roh doa. Ya. Ketika kita belajar tentang baptisan Roh Kudus, Alkitab memberikan penjelasan bahwa baptisan Roh Kudus itu adalah karunia Tuhan untuk semua orang percaya Kristus. Harus ada Kristusnya, ya. Kan ada yang percaya yang lain kan. Baptisan Roh Kudus itu adalah karunia, pemberian Roh Kudus secara cuma-cuma untuk semua orang percaya Kristus. Berarti ada orang yang percaya Kristus belum menerima baptisan Roh Kudus. Begitu juga dengan keselamatan, Alkitab katakan kasih karunia Tuhan diberikan secara cuma-cuma kepada semua orang. Tetapi hanya orang yang mau menerima Kristus, itulah yang menerima karunia keselamatan kekal masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Ketika kita berbicara tentang baptisan Roh Kudus, ada dua pengertian baptisan Roh Kudus yang Alkitab katakan. Yang pertama, seseorang dibaptis ke dalam tubuh Kristus sehingga ia menjadi bagian dari tubuh Kristus. Kata baptis itu adalah sama, baptis yang selam dengan baptis yang Roh Kudus ini sama pengertiannya, itu baptiso. Artinya tenggelam, berada di dalam. Bukan apa jauh-jauh gitu, bukan. Berada di dalam. Seperti apa? Orang yang kalau di dalam kolam, sudah dia ada di dalam kolam dan dia semua tenggelam. Itu yang dimaksud dengan baptis. Artinya dikuasai secara utuh. Kemudian yang berikutnya, pengertiannya adalah seorang dibaptis Tuhan ke dalam rohnya sehingga berada dalam penguasaan Roh Kudus. Itu sebabnya firman Tuhan katakan di dalam bagian ini, katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sehingga kamu akan menjadi saksi, akan menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera, sukacita, dan segala berkat akan melimpah melalui kehidupan orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga keberadaannya itu benar-benar menikmati keberadaan Tuhan. Dan ketika keberadaan kita berada dalam keberadaan Tuhan,
Firman Tuhan katakan, segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Segala sesuatu yang orang katakan ini tidak bisa terjadi, bisa terjadi. Karena apa? Karena pekerjaan Roh Kudus itu di luar dari kebiasaan. Karena yang melakukan sesuatu yang benar-benar dahsyat dan tidak pernah terpikirkan oleh pikiran manusiawi kita. Kemudian apa yang dimaksud dengan bahasa roh doa? Nah, ketika kita belajar tentang bahasa roh, ada 4 bahasa roh yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang pertama itu bahasa roh, bahasa manusia. Itu yang terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, maka orang-orang yang ada di situ dihinggapi oleh Roh Kudus. Sehingga rasul-rasul mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain. Istilah di sana bahasa yang lain, bukan bahasa roh, tapi bahasa yang lain. Istilah aslinya adalah glukosa. Glukosa itu adalah bahasa lidah, yaitu perkataan-perkataan yang bisa dimengerti oleh orang lain. Artinya ketika seseorang berada di dalam bahasa roh yang manusia ini, bahasa roh manusia ini, bahasa roh tapi manusia, orang yang belum pernah belajar bahasa Jerman, ketika ia menyampaikan doa, ketika ia berkhotbah, ketika ia menubuatkan sesuatu, dia tiba-tiba bisa bahasa Jerman. Nah, itu yang disebut dengan bahasa roh tapi bahasa manusia yang dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kemudian juga ada bahasa yang disebut dengan bahasa roh sebagai bahasa malaikat. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-1. Di sana dikatakan, kalau kita tidak berada dalam kasih, sekalipun kita menguasai bahasa malaikat, itu tidak ada gunanya. Bahasa malaikat dalam penjelasan lebih lanjut dikatakan, ketika orang berbahasa roh dalam bahasa malaikat ini, Tuhan akan mendengarnya dan melakukan sesuatu untuk kemenangan orang itu. Kemudian yang berikutnya adalah bahasa roh yang disebut dengan bahasa roh nubuatan. Nah, di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-13 dikatakan, ketika bahasa roh yang bahasa pesan nubuatan ini berada di dalam gereja, dia harus ada penafsirnya. Ya. Apakah yang menafsirkannya orang lain atau diri sendiri yang berbahasa roh? Misalnya kalau Melki berbahasa roh nubuatan, ya bisa ditafsirkan oleh Merdi, atau bisa Melki sendiri yang menafsirkan. Apa arti bahasanya tadi? Itu bahasa roh yang berada di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Itu bahasa nubuatan. Ya. Di dalam kalangan gereja Injili, bahasa yang pesan inilah yang benar-benar menjadi doktrin. Ya Pak Markus ya. Ya. Jadi doktrin. Jadi sehingga apa? Menolak bahasa roh yang lain. Yang bahasa roh yang pertama tadi juga itu biasanya diakui oleh orang Injili. Ya, saya belum menyempit ke kemah Injil ya. Orang Injili lah gitu ya. Ya. Kemudian bahasa roh yang lain adalah bahasa roh doa. Nah, ini yang akan kita belajar hari ini. Ya. Bahasa roh doa itu adalah salah satu dari bahasa roh yang ditulis dalam Alkitab. Definisinya kira-kira seperti ini. Roh seseorang sedang menaikkan doa dengan bantuan Roh Kudus, menyampaikan berbagai hal yang tersimpan di dalam hatinya dengan kata-kata yang tak terkatakan bahasa lahiriah manusia. Jadi sehingga yang keluar itu tidak memberikan kata-kata, frasa kata, tidak memberikan penjelasan alamiah, tidak apalagi memberikan sebuah penjelasan secara kisah. Tidak ada. Jadi doa itu ya dia dinaikkan dan
roh kita, makanya rohnya kecil ya. Nah ini, roh seseorang. Nah, dengan bantuan Roh Kudus. Kenapa ketika kita berdoa, waktu kita berdoa, firman Allah katakan, kita berdoa dan memintanya kepada Bapa Surgawi. Apa yang tidak terucapkan, apa yang tidak terfikirkan, apa yang tidak terkatakan oleh kita, roh kita yang akan menyampaikannya kepada Bapa melalui Roh Kudus itu. Memang Alkitab katakan ketika Yesus Kristus naik ke surga, ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ia menjadi imam kita. Tapi Tuhan juga memakai Roh Kudus dengan sangat spesifik untuk kita. Kelahiran baru, baptisan air dan baptisan roh. Kenapa saya harus menjelaskan ini sedikit? Karena kelahiran baru seseorang atau yang kita sebut menerima Kristus itu memberi hati dan kehidupan baru sebagai anak-anak Allah. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Yohanes 1:12 berkata, engkau adalah anak-anak Allah. Sehingga hidupmu akan sudah berubah. Dalam arti, hidup lama seharusnya akan menjadi hidup yang baru. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Tetapi ada begitu banyak orang yang masih hidupnya tetap yang lama. Dibutuhkan Tuhan mencetak kita. Dibutuhkan Tuhan menghancurkan kehidupan lama kita. Tetapi Tuhan tidak mau menghancurkan itu kalau kita tidak kerjasama. Katakan sama-sama. Tuhan tidak menghancurkan segala sesuatu dalam kehidupan lama kita kalau kita tidak mau kerjasama. Artinya ada bagian Tuhan, ada bagiannya kita. Ada banyak orang yang keliru. Dia mau menunggu Tuhan akan bereskan hidup saya tetap begini-begini saja. Oh, itu tidak akan sampai. Sampai orang itu meninggal dunia tidak ada perubahan. Oleh karena itu dia harus ada kerjasama dengan Roh Kudus. Dengan firman. Kemudian ada baptisan air. Baptisan air ini adalah proklamasi kita kepada dunia sebagai anak-anak Allah. Kemudian baptisan Roh Kudus itu memberi kuasa kepada anak-anak Allah dalam kehidupannya menjadi saksi Kristus yang memanifestasikan kuasa kerajaan Allah dalam kehidupan dan panggilannya sehari-hari. Wah, ini dahsyat, ya. Jadi panggilan kita sehari-hari itu berbeda-beda. Tuhan panggil ada yang jadi ibu rumah tangga, amin. Kok aminnya kecil? Semua kita ini sebagai akibat dan juga hasil bimbingan ibu rumah tangga. Amin. Nah, kalau tidak ada ibu rumah tangga, segala sesuatu di dunia ini hancur. Iya, tepuk tangan bagi ibu. Karena panggilan jadi ibu rumah tangga itu bukan sesuatu panggilan yang kecil dan remeh. Ya, saya sering katakan jam kerjanya tidak ada. Itu jam kerja sama dengan jam kerja Rodi, dari pagi sampai pagi. ATM. Iya. Ya. Kalau yang anak-anak belum merasakan bagaimana sulitnya istri ya. Tapi jangan takut menikah ya. Ya. Kemudian percaya Kristus dan baptis Roh Kudus. Yang dimaksudkan di sini, apakah orang sudah percaya Kristus dan Alkitab katakan otomatis sudah dibaptis Roh Kudus? Nah, kita melihat ada beberapa catatan Alkitab. Yang pertama, para murid Yesus Kristus. Waktu murid-murid Tuhan Yesus itu bersama-sama dengan Yesus, firman Tuhan katakan, mereka telah mengaku Yesus adalah Kristus anak Allah yang hidup.
Kemudian mereka juga menerima kuasa Roh Kudus. Karena Yesus yang bilang dalam Yohanes pasal 20 ayat 22 itu. Tetapi waktu Yesus mau naik ke surga, dia katakan, kamu jangan tinggalkan kota ini, karena akan datang seseorang. Firman Tuhan katakan, para penyaksi waktu Yesus meninggal, kemudian waktu Yesus menampakkan diri kepada 500 orang, Alkitab katakan. Tapi ketika mereka datang waktu kenaikan Yesus, mereka cuma sedikit. Alkitab memberi catatan 120 saja. Jadi 500, yang tersisa 120. Tuhan bilang sama mereka, kalian tidak boleh tinggalkan kota ini dulu sampai terjadi sesuatu, yaitu ada seorang pribadi yang akan diberikan. Dan nubuatan-nubuatan Yesus sebelum ia disalibkan tentang Roh Kudus digenapi. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 itu, sampai peristiwa ini menggemparkan. Artinya, orang yang sudah percaya Kristus, sudah terima Yesus, tidak otomatis sudah berada di dalam tenggelam, dikuasai, dipengaruhi, dan hidupnya dipenuhi dan diurapi oleh Roh Kudus. Jadi perlu diurapi Roh Kudus, perlu dibaptis. Itu catatan yang pertama. Kemudian catatan yang kedua, orang Samaria yang bertobat di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai 17. Nah, ini Tuhan Roh Kudus sudah turun, ya. Roh Kudus sudah turun. Ini kan pasal 8 ya. Yang tadi kan pasal 2, Roh Kudus sudah turun. Nah, Filipus itu memberitakan Injil ke Samaria sehingga banyak orang bertobat, percaya Yesus, dibaptis dalam nama Yesus. Nah, ditegaskan, dibaptis dalam nama Yesus, tetapi mereka belum dibaptis dalam Roh Kudus. Sehingga akhirnya dikatakan kemudian mereka menerima Roh Kudus ketika rasul-rasul datang dari Yerusalem dan menumpangkan tangan atas mereka. Ya, jadi penolakan-penolakan terhadap baptisan roh itu sebenarnya tidak punya kekuatan untuk menolak. Kemudian yang berikutnya, Rasul Paulus, penglihatan pada jalan di Damsyik. Ketika itu Yesus datang kepada Paulus, sehingga akhirnya di pasal 9 Kisah Para Rasul itu Paulus menjadi buta. Dan Tuhan sudah memilih dia. Bahkan pilihan Rasul Paulus berbeda dengan pilihan yang lain. Alkitab mencatat dalam catatan-catatan tulisan Paulus berikutnya, ia diberikan keselamatan oleh Tuhan dan sekaligus diberikan jabatan sebagai seorang rasul. Dahsyat ya. Jadi dia punya kemampuan yang luar biasa. Karena ada jabatan-jabatan di dalam gereja, ada rasul, ada penginjil, ada gembala, ada guru. Tapi Rasul Paulus langsung diberikan waktu dia dipilih. Berarti Tuhan sudah memilih Paulus. Tetapi dia mengalami jamahan Roh Kudus ketika dia ditumpang tangan oleh Ananias. Berarti ketika orang sudah percaya Kristus, sudah Kristus ada di dalamnya, dia juga perlu
dibaptis oleh Roh Kudus. Kemudian yang berikutnya, murid-murid di Efesus dikatakan, Paulus menemukan beberapa murid di Efesus yang telah menerima baptisan Yohanes. Paulus bertanya kepada mereka, apakah mereka telah menerima Roh Kudus ketika mereka percaya? Nah ini Kisah Rasul 19 itu kan sudah lebih lama lagi. Tapi hasil pelayanan sebelumnya. Pertanyaan Paulus ini maknanya apa? Berarti sudah percaya Yesus, sudah dibaptis dengan baptisan Yohanes, yaitu baptisan pertobatan, tetapi belum menerima baptisan Roh Kudus. Jadi kesimpulan kita, firman Allah memberikan penjelasan. Alkitab katakan satu saksi bukan saksi dan tidak diadopsi oleh hukum negara. Kalau saksi itu sudah lebih dari 2 atau sudah 2, itu sudah cukup jadi saksi. Ini tulisan Alkitab. Kita harus mempercayai Alkitab firman Allah. Dan ada begitu banyak orang di luar sana, termasuk orang Kristen yang tidak percaya Alkitab. Jangan sampai keluarga Gereja Kemah Injil Jemaat Yogyakarta tidak percaya Alkitab. Jangan dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Ajaran plural sedang merajalela di mana-mana. Pernyataannya sederhana. Semua agama baik. Ya, memang semua agama itu baik. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Kristus, Alkitab sudah jelas katakan, hanya satu jalan ke surga, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain. Dan tidak ada manusia di dunia ini yang berani katakan seperti itu. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada manusia sehebat apa. Hanya kecuali Yesus. Yesus satu-satunya yang kita percaya. Jadi apa hubungan baptisan Roh Kudus dengan bahasa roh? Khususnya bahasa roh doa. Dalam Kisah Rasul 1 ayat yang keempat, Kisah Rasul 19 ayat yang ke-6 itu, kisah di sana menjelaskan bahwa bahasa roh doa, ini khusus bahasa roh doa, ya, itu merupakan tanda atau bukti awal sudah menerima baptisan Roh Kudus, berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi berkata-kata dalam bahasa roh itu sebagai akibat dari baptisan Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau didiami oleh Roh Kudus itu sudah. Banyak orang percaya yang tidak melibatkan Roh Kudus dalam hidupnya. Sehingga akhirnya dia mengalami banyak masalah dalam kehidupan. Dia tidak pernah menang atas kedagingannya. Dia tidak pernah menang atas hawa nafsunya. Dia tidak pernah menang atas sistem dunia yang sedang mempengaruhi. Apalagi kuasa Tuhan. Karena musuh kita, Alkitab katakan 3 besar. Ya, digolongkan 3. Yang pertama, iblis dengan semua pasukannya. Yang kedua, dunia dengan segala sistemnya. Yang ketiga, yang melekat dalam diri manusia, yaitu keakuannya, kedagingannya, keinginannya, dan hawa nafsunya. Nah, inilah yang Tuhan mau kita berada di dalam baptisan roh, hidup dalam kuasa roh,
Kita dikatakan firman Tuhan tadi, kita punya kuasa, otoritas, ya, untuk menang atas semuanya. Makanya doa kita yang kelima, yaitu posisi roh kita berada dalam kemenangan, dalam otoritas, dalam kuasa. Ya, kita tidak ujuk-ujuk, istilah Jawa ini. Ujuk-ujuk benar ya. Ujuk-ujuk punya kuasa. Karena pemberi kuasa itu adalah Roh Kudus. Katakan, yang memberi kuasa adalah Roh Kudus. Dalam hidup kita, dalam kemenangan kita terhadap kuasa kegelapan, kuasa iblis dengan semua pasukannya, atas kuasa dunia dengan sistem-sistem yang sudah dibuat, atas kuasa keakuan kita, kedagingan, hawa nafsu, keinginan, kita pasti menang kalau roh kita menjadi kuat. Firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 3. Firman Tuhan katakan, janganlah engkau berpikir melebihi kemampuanmu, tetapi berpikirlah sesuai dengan iman. Nah, orang sering mengutip ayat ini hanya sampai tidak boleh berpikir melampaui kemampuan kita. Secara apa? Secara fakta iya. Tetapi lihat penjelasan selanjutnya. Berpikirlah sesuai dengan iman. Pertanyaan saya, iman kita sebagai orang percaya itu bisa akan berubah. Betul ya? Kalau kita berimannya semakin hari bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman, maka kita akan menikmati yang namanya iman kita akan semakin bertumbuh. Memang Tuhan melarang kita untuk berpikir di luar kemampuan kita. Ya karena imannya kecil. Kalau kita bergaul dengan Tuhan terus, kalau kita bergaul dengan firman Tuhan, kalau kita terus berada di dalam Tuhan, maka iman kita akan menjadi kuat. Maka iman kita menjadi besar. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, jadilah sesuai dengan imanmu. Jadi jangan sampai ayat itu sampai di situ saja. Kita harus tahu bahwa Alkitab sedang membicarakan sesuatu yang lebih lanjut kepada kita. Ya. Ini merupakan tanda awal. Kemudian bahasa roh itu sebagai bahasa doa itu apa? Bahasa baru yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang-orang yang menerima baptisan Roh Kudus. Saya tegaskan kembali. Jadi baptisan bahasa roh itu tidak bisa diterima kalau kita tidak dibaptis oleh Roh Kudus. Kemudian yang berikutnya, bahasa yang tidak pernah dipelajari. Ini bukan bahasa Inggris, ini bukan bahasa Mandarin, ini bukan bahasa Jerman, ini bukan bahasa Prancis, ini bukan bahasa apa lagi? Bahasa Sunda. Bahasa ini tidak pernah bisa dipelajari. Suatu bahasa asing yang tidak dapat dimengerti oleh yang mengucapkannya. Bahkan yang mengucapkannya pun tidak ngerti. Apalagi yang mendengar. Sebab yang mengucapkan hal-hal yang rahasia yang hanya dimengerti oleh Allah saja. Wah, ini dahsyat. Walaupun manusia tidak mengerti, walaupun kita tidak mengerti, Allah mengerti. Haleluya. Kita tuh kan butuh dimengerti Allah kan. Kita
Kita tuh perlu dimengerti oleh Allah. Kalau orang lain mengerti kita terus Allah tidak mengerti kita, lebih bagus kita dimengerti oleh Allah. Kemudian hari-hari ini ada begitu banyak orang yang arogan dan sombong sekali. Firman Tuhan menegur orang-orang seperti itu. Kata firman Tuhan ini sangat jelas. Dalam Kisah Rasul 14 ayat yang ke-39. Dikatakan, jangan ada orang yang melarang orang-orang berkata-kata dalam bahasa roh. Apalagi menghina. Ada hamba Tuhan yang bilang bahasa roh itu bahasa buruk. Bahasa roh itu bahasa apa itu? Nah ini lebih dari firman berarti orang itu ya. Padahal firman Tuhan sudah jelas katakan, jangan ada orang yang melarang orang berkata-kata dalam bahasa roh. Ini baru melarang ya. Apalagi menghina, apalagi mengatakan pernyataan-pernyataan yang benar-benar melecehkan. Ada hamba Tuhan itu yang bilang seperti itu. Katanya bahasa burung gitu ya. Jangan sampai. Karena firman Tuhan sudah jelas mengatakan, dilarang. Jangan sampai kita menghentikan orang yang sedang berbahasa roh. Nah, tetapi orang yang berbahasa roh harus menggunakan bahasa roh itu dengan sopan dan teratur. Nah, ada juga. Jadi dari pihak orang lain tidak boleh menghentikan, dari pihak yang diberikan baptisan roh dan memakai bahasa roh doa, ya jangan seenaknya, semau gua istilahnya, jangan begitu. Gereja terbesar salah satu di dunia, gereja Injilis Sepenuh Yodo di Korea. Tahun-tahun 80-an saja anggotanya itu 780.000 sekian. Yaitu tahun 88-an ya. Kalau mereka tidak bertumbuh secara perkembangan memenangkan orang, pertumbuhan secara biologis saja, wah itu sampai tahun ini tidak tahu sudah berapa orang. Seharusnya gereja itu gereja Injil, tapi mereka berada di dalam sebuah penyembahan, di dalam sebuah doa dengan bahasa roh. Dan Peter Wagner sebagai seorang ahli pertumbuhan gereja, Dr. Peter Wagner pernah meneliti ke sana. Apa sih kunci pertumbuhan gereja yang begitu luar biasa di Seoul, Korea Selatan ini? Ternyata mereka, anggota jemaatnya, hidup di dalam kekuatan roh yang luar biasa. Dikatakan, kalau sudah pagi-pagi, mereka penuh dalam gereja. Itu ibadah minggu, sama dengan ibadah doa pagi-pagi. Luar biasa. Kalau mereka berbahasa roh ini, di dalam berapa tingkat gedungnya? Tahu berapa bagus? 5 kayaknya. Mereka jadi ibadah itu di 5 lantai ini. Yang menarik, ketika mereka berdoa dengan doa yang penuh antusias, kalau bunyi tek, langsung berhenti. Tidak ada yang susah diatur. Nah, yang berikut ini, doa dalam bahasa roh itu sopan dan tepat. Kemudian berikutnya, doa dalam bahasa roh ini membuat orang menikmati kehidupan doa yang penuh antusias, yang dinamis dan agresif, bahkan progresif. Ya, saya secara pribadi menikmati 2 tahun terakhir ini. Dulu waktu saya
Pondok Gede, saya juga bertekad untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi beberapa kali saya gagal berdoa. Ya, saya cerita sama istri saya. Satu kali saya berdoa di tengah-tengah malam, kemudian saya berlutut gitu. Tahu-taunya sudah dingin. Kaku-kaku badan saya. Bukan meninggal ya. Rupanya saya tertidur di tengah-tengah gereja di Pondok Gede sana. Saya pegang-pegang dingin sekali. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Tapi kalau roh saya kuat, saya percaya saya tidak tidur. Tapi kalau sekarang, saya berdoa tidak pernah akan tidur. Kenapa? Karena saya menikmati doa yang penuh antusias dengan saya berbahasa. Ya, saya bersaksi. Dan saya menikmatinya. Tidak ada lagi berdoa terus aminnya besok pagi, nggak ada. Hanya saya menghentikan saya berdoa. Dan tidak pernah rasa lelah untuk berdoanya. Jadi doa dalam bahasa roh itu akan membuat kita menjadi pendoa yang agresif, dinamis, antusias, dan progresif. Manfaat bahasa roh. Yang pertama itu membangun diri kita. Ya. Jadi kalau orang belum dirinya dibangun, jangan coba-coba melayani orang lain. Ya. Jangan coba-coba melayani orang lain kalau diri kita belum dibangun. Secara apa saja, orang itu tidak pernah akan bisa menolong orang lain kalau dia belum bisa menolong dirinya sendiri. Jadi kalau kita berdoa dalam bahasa roh itu memang dalam 1 Korintus 14 itu menjelaskan, sekali lagi aku menjelaskan tentang bahasa roh. Bahasa roh itu memang untuk jemaat adalah bahasa nubuatan yang kita sampaikan. Tapi untuk diri kita sendiri, bahasanya bahasa roh. Kenapa? Membangun diri kita semakin kuat. Kalau kita sudah kuat, ya kita melayani orang lain itu sudah bisa. Tapi kalau kita lagi tidak kuat melayani orang lain, malah ya akhirnya mungkin orang yang kita layani bisa berhasil, tapi kita sendiri. Kemudian manfaat bahasa roh yang berikutnya adalah pertemuan ibadah bersama-sama itu sebagai suatu momen untuk meningkatkan level dinamika persekutuan. Kalau kita doa dengan antusias, doa dengan sungguh-sungguh, doa dengan roh yang menyala-nyala, itu pasti akan menyatukan keberadaan kita. Karena firman Tuhan katakan memang kita ini kan satu roh sebenarnya. Tapi kenapa tidak bisa bersatu rohnya? Ya karena rohnya lemah. Karena rohnya tidak peka. Karena rohnya sedang tertidur. Karena rohnya sedang mati. Mati suri ya. Yang berikutnya adalah mengkondisikan diri kita mengalami intervensi dalam kedaulatan Allah, mulai menata ulang kehidupan sehari-hari yang kita miliki. Nah, ini sangat penting. Jadi kita harus merombak semua kehidupan kita yang lama. Makanya doa kita yang kedua apa doa yang kedua? Roh yang teguh.
mudah diajar, mudah dibentuk, taat. Lawan kata dari keras, ngeyel, apalagi bebal, apalagi kaku. Jadi karena orang lembut itu yang mudah dibentuk, mudah diajar, taat, mudah. Kalau orang sudah keras, kalau orang sudah bebal itu, walaupun firman Tuhannya bagaimanapun disampaikan, ya tidak bakalan tembus istilahnya. Ya, kita butuh kondisi intervensi Tuhan. Kemudian yang berikutnya, manfaat bahasa roh doa membawa kita mengalami pengenalan akan Tuhan yang progresif, yaitu membuat kita tetap teguh dalam Tuhan, menolong kita berdoa sesuai dengan kehendak Bapa, menolong kita untuk menyatakan Allah dan kuasanya kepada dunia ini, meningkatkan persekutuan kita dengan Bapa di surga. Enak ya? Yaitu membawa kita mengalami banyak perkara-perkara besar. Kalau kita sudah dekat dengan Bapa surgawi, ya, Tuhan akan membawa kita menikmati begitu banyak perkara-perkara yang menjadi rahasia. Ya, rahasia itu adalah rahasia kerajaan Allah. Karena otoritas Tuhan di dalam kuasa-Nya akan membawa kita mengalami berbagai perkara dasar. Menerima baptisan roh itu yang paling penting. Ya, tidak perlu harus teologia dan pengajarannya harus lengkap, tetapi hati kita yang siap menerima itu yang penting. Karena apa? Ada orang yang teologianya mantap, tapi tidak pernah mengalami perubahan. Ada. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudara, dengar, lu hamba Tuhan di sana mengalami ini. Bukankah hamba Tuhan hebat dan sebagainya? Ya karena apa? Karena kehidupannya berada dalam penguasaannya sendiri. Pelayanan yang luar biasa belum tentu membawa kehidupan seseorang. Pengetahuan yang benar-benar banyak tidak tentu akan membawa orang itu akan berubah. Ya, memang firman Tuhan berkata kita harus mengubah paradigma kita sesuai dengan standar firman. Dan saya sering katakan, mari kita mengubah segala sesuatunya sesuai dengan standar firman. Katakan sama-sama, kita harus mengubah seluruh pikiran kita, seluruh paradigma kita, sesuai dengan pikiran firman dan Kristus. Ya kalau standar kita firman, itu mudah kita dibentuk. Kalau standarnya yang lain-lain, wah itu susah. Nah, oleh karena itu, ini yang sangat penting. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37. Ya, saya minta supaya satu orang akan membaca ayat ini untuk kita. Nggak usah dirubah, biar tetap seperti itu saja. Mari, pakai HP atau firman. Ya, ini sekarang itu memang jarang-jarang ya bawa Alkitab ya. Itu tidak jadi masalah. Yang penting firmannya masuk di hati. Bukan bawa Alkitabnya besar-besar gitu. Ya, mari silakan. Iya, ada kata-kata yang sangat penting di situ. Yang pertama, barang siapa yang haus. Nah, inilah yang kita doakan terus-menerus. Haus akan Tuhan, haus akan firman-Nya. Ya, kita harus haus.
rindu. Kata haus itu rindu. Kata haus itu bahasa orang yang lagi jatuh cinta itu kesemsem. Betul tuh ya? Betul. Barang siapa yang haus artinya barang siapa yang rindu dan siap untuk menerima, kata Yesus di situ. Baiklah ia datang kepada Kristus. Di sini dikatakan harus datang dengan iman kepada Yesus yang membaptis kita dengan Roh. Jadi yang membaptis kita dengan Roh Kudus itu Yesus. Ya, sangat jelas firman Tuhan katakan sana. Hamba Tuhan yang ada tersedia oleh Tuhan menjadi saluran. Jadi bukan hamba Tuhan itu yang membaptis kita, bukan. Roh Kudus, pekerjaan Yesus Kristus membaptis kita dengan Roh Kudus melalui hamba Tuhan. Ada juga orang yang menerima baptisan Roh ini tanpa melalui hamba Tuhan. Ada. Tapi jarang. Kenapa? Dia membutuhkan suasana yang benar-benar membawa dia menikmati sebuah kehidupan doa yang sungguh-sungguh. Ya, dikatakan di sini membawa dan mempertemukan setiap orang dengan Roh Kudus dan melalui pekerjaan Roh Kudus. Selanjutnya iman kita telah meraih, tanpa iman kita semua usaha hamba Tuhan menjadi sia-sia. Jadi yang penting itu iman yang menderita. Ya, karena hamba Tuhan itu seperti mempertemukan, fasilitator, menghubungkan kita dengan Yesus Kristus yang memberikan baptisan itu kepada kita. Kemudian dikatakan di sini dan minum. Tindakan iman menerima Roh Kudus dengan percaya Bapa memegang janjinya dalam Lukas ini. Waktu kita menerima baptisan Roh Kudus ini dengan satu tanda awal yaitu berbahasa roh, jangan menunggu sensasi. Ya. Nah, waktu kita nanti berdoa, ketika ada kata-kata yang muncul dalam hati saudara, ada kata-kata yang muncul dalam pikiran saudara, ada kata-kata yang muncul di dalam mulutmu, katakan saja. Mari kita mempersiapkan diri kita. Kita naikkan satu pujian. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Yesus berkata, barang siapa yang haus, marilah ia datang dan minum. Barang siapa yang merindukan, datanglah dengan iman dan alami kuasanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang malam hari ini mengambil keputusan karena rindu dan haus akan Tuhan dan siap
Ketika Roh Tuhan berbicara kepada saudara, jangan ditahan-tahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama berdoa pada hari ini, mari silakan berdiri dan ambil tempat di depan. Kemudian yang lainnya bisa ke belakang. Saat ini pemain musik semuanya juga dihentikan. Yang pemain musik, yang WL, yang rindu dijamah oleh Tuhan melalui baptisan Roh pada malam hari ini dan siap untuk menerima, silakan ambil tempat ini. Mari silakan baris di depan sini. Baris yang pertama. Kemudian berikutnya yang kedua. Tuhan sangat menantikan kita sebagai orang-orang yang merindukan akan kehidupan kita berada di dalam. Malam hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah maju, ini bukan karena pikiran saudara. Saya percaya ini karena kerjaan Roh Kudus. Mari berdoa bersama-sama dengan saya. Bapa di surga, pada saat ini, saya mengaku di hadapan Allah, dengan kerinduan hati saya yang sangat dalam, saya mau menerima dan percaya akan baptisan Roh oleh karena Kristus Yesus yang ada di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan saya. Dialah yang membaptis saya dengan baptisan Roh ini. Saat ini di dalam nama Yesus, saya siap untuk menerima baptisan Roh pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah manifestasi Roh Kudus pada saat saya menerima baptisan Roh, dengan manifestasi yang paling awal dalam kehidupan kami, dalam berbahasa. Terima kasih Tuhan. Saya sudah menerima baptisan Roh dalam nama Yesus. Kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbahasa Roh saat ini, kalau ada sesuatu yang Tuhan muncul di dalam kata-kata, apakah itu satu kata, katakan saja. Mari kita berdoa. Lepaskan. Oh, dekat sekasa. Ira hasi, hakesere, hakbiyasu, ira puta hasi, hakbiyasu, yoshi, inkai hoshi. Hayo hoshi, hayo sakasa. Oh, sakasa. Era sakasa, ira sakasa. Oh, Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan bekerja di dalam seluruh keberadaan kami. Kami Tuhan akan hari ini mengakhiri seluruh rangkaian doa kuasa kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami percaya. Mari kita katakan sama-sama, kami percaya. Tuhan akan selalu memberikan kami roh yang haus akan Tuhan, roh yang rindu akan Tuhan. Tuhan terus akan memberikan kami roh yang lemah lembut. Tuhan terus memberikan kepada kami kehidupan kami dalam roh yang penuh hikmat.
yang mengerti firman Allah atau wahyumu, dan Tuhan akan membawa kami mengenal Tuhan lebih dalam, dan Tuhan akan membawa kami menjadi seorang penyembah, menjadi seorang pendoa, menjadi seorang yang kuat, dalam roh yang berotoritas, dalam roh yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Kita akan naikkan satu pujian. Buka hati, tuh jamaahku, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di hadiratmu. Bapa di surga, kami memuji mengagungkan Engkau. Allah kami yang ajaib, Allah kami yang maha kuasa, Allah kami yang maha sempurna. Dari kekal tidak ada batas sampai kekal tak ada batas. Terima kasih Tuhan untuk seluruh rangkaian doa 10 hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Sehingga kami diberikan oleh Tuhan roh yang haus dan lapar akan Engkau. Dan kami diberikan roh yang lemah lembut, mudah dibentuk, mudah diajar, mudah berubah. Dan kami memiliki roh yang benar-benar hidup di dalam kuasa, hidup di dalam mujizat, yaitu kuasa doa. Dan kami bersyukur karena Tuhan menjadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang terus akan mengagungkan Tuhan melalui pujian kami, melalui kehidupan kami, melalui seluruh peran kami sebagai seorang penyembah dan pemuji yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kami tuntunan Roh-Mu sehingga kami memiliki hikmat daripada Tuhan. Hikmat yang berasal dari firman-Mu, hikmat yang berasal dari perkataan-perkataan Roh Kudus yang memimpin dan menuntun kami. Sehingga kami benar-benar mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam firman-Mu, apa yang Tuhan wahyukan,
inspirasikan dalam Alkitab, kami bisa mengerti. Kami bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami akan menjadi seorang pribadi yang benar-benar mengalami kemenangan secara keseluruhan. Oleh karena kami memiliki roh yang penuh otoritas, memiliki roh yang penuh kuasa, yang memiliki roh berkemenangan. Dan kami percaya bahwa hidup kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu, segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Angkatlah kedua tangan kita kepada Tuhan. Dengan mengangkat seluruh keberadaan kita, hati, roh dan jiwa kita kepada Tuhan. Karena dari Bapa Surgawi datangnya berkat Tuhan yang melimpah-limpah, anugerah di dalam Yesus Kristus, pertolongan Allah Roh Kudus dalam seluruh kehidupan kita, sekali lagi sampai Maranatha, Yesus menjemput kita. Haleluya, haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan.